إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقواه سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan kepada dirinya dan seluruh kaum muslimin yang menghadiri salat Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa adalah salah satu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayyuhal muslimun, rahimanillah wa iyyakum. Sudah menjadi cita-cita bagi setiap muslim bahwa amal ibadah yang ia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan-amalan yang statusnya wajib ataupun amalan-amalan yang statusnya sunnah. Sudah menjadi keinginan bagi setiap muslim bahwa seluruh amal ibadah yang dia kerjakan ingin sekali diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahala tersebut nantinya berbuah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita sangat tidak menginginkan bahwa amal ibadah kita, baik itu berupa ucapan, perbuatan, baik yang berkaitan dengan harta ataupun yang berkaitan dengan anggota tubuh, tidak diterima oleh Allah, ditolak mentah-mentah oleh Allah. Itu sangat menyakitkan dan sangat kita tidak inginkan. Oleh karena itulah khutbah kali ini kita ingin membicarakan batasan-batasan ibadah yang benar agar ibadah kita diterima oleh Allah. Dari mulai
ibadah-ibadah yang sangat diwajibkan. Salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan segala macam bentuk ibadah lainnya, baik yang berkaitan dengan lahiriah ataupun batiniah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan yang pertama, ibadah yang benar adalah bahwa ibadah kepada Allah bentuknya tauqifiyah. Yang dimaksud dengan tauqifiyah adalah la majala lirra'yi fih. Tidak ada peluang untuk akal, logika, rasio masuk di dalamnya. Ibadah tersebut murni hanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ayat 112 atau 118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Luruslah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang mengikutimu bersamamu, dan janganlah kamu menyimpang. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk mengikuti apa yang diwahyukan saja. Itulah yang disebut dengan tauqifiyah. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat. Lihat syariatnya yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah syariat tersebut dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, "In attabi' illa ma yuha ilai." Tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Maka batasan yang pertama beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ibadah sifatnya tauqifiyah, yang artinya tidak ada peluang akal, logika, rasio masuk di dalamnya, pendapat, maka tidak benar. Daripada begini mendingan begini kita, daripada begitu mendingan begini kita. Tidak ada amal ibadah apapun kecuali sifatnya tauqifiyah. Tidak ada akal yang masuk di dalamnya, murni wahyu syariat dari Allah sang pembuat syariat. Yang kedua, batasan ibadah yang benar, yang dengannya amal ibadah diterima, diberikan pahala, berujung surga Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah tersebut senantiasa harus ikhlas, murni, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan pahala atas amal ibadahnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia mensyirikkan dalam amal tersebut kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mensyirikkan dalam amal ibadah tersebut kepada seorang pun bersamaan dia beribadah kepada Allah. Para nabi alaihi wassalatu wassalam ketika melakukan amal ibadah, jika mereka mensyirikkan Allah di dalamnya, maka amalannya akan terhapus. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 88. "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah
yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu para nabi alaihimussalam. Jika mereka, para nabi alaihimussalam, mensyirikkan Allah, maka sungguh amalan mereka akan terhapus. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 65 sampai 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang atau nabi-nabi sebelummu bahwa beribadahlah kepadaku, dan jika kamu mensyirikkan aku di dalam ibadahmu, maka sungguh amalanmu akan terhapus dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Inilah batasan amal ibadah yang benar kepada Allah. Harus ibadahnya hanya dituju kepada Allah. Salat kita hanya ingin Allah, puasa hanya karena Allah, berhaji hanya karena memenuhi undangan Allah, bukan karena ingin dipuji, disanjung, diberikan hadiah atau yang semisalnya. Batasan ibadah yang ketiga yang benar sehingga amal kita diterima oleh Allah, diberikan pahala yang berbuah surga, adalah ibadah tersebut di dalamnya yang dijadikan suri tauladan, satu-satunya yang dijadikan panutan, contoh satu-satunya hanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah nampak di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa untuk kalian, maka ambillah, contohlah. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk kalian, maka jauhilah. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang paling patut dicontoh. Meskipun kita menyelisihi satu masjid, meskipun kita menyelisihi satu provinsi, meskipun kita menyelisihi satu dunia. Karena yang akan ditanya oleh Allah adalah kamu mengikuti Rasulullah atau tidak. Bukan yang akan ditanya oleh Allah kamu mengikuti orang banyak atau tidak. Dan bahayanya orang yang beramal yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya, di samping dia berdosa, diancam siksa, amalnya akan ditolak. Di samping dia berdosa, diancam siksa, maka amalnya pun akan ditolak. Jadi rugi di atas kerugian. Batasan yang keempat, rahimanillah wa iyyakum, wahai kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya apabila ibadah tersebut dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, dan tata cara, maka jangan melebihkan dari yang sudah dibatasi. Apabila tawaf tempatnya di Baitullah, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah ada tawaf di selain Baitullah. Tidak akan pernah ada tawaf di kuburan. Tidak akan pernah ada tawaf di selain Baitullah. Apabila puasa waktunya Ramadan, maka hanya ada puasa wajib di dalam bulan Ramadan. Tidak ada puasa wajib selain bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah sebulanan penuh. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurun ma'lumat. Atau di dalam surah Al-Baqarah, mohon maaf. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji diwajibkan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Apabila ditentukan puasa Ramadan hanya pada bulan Ramadan, maka tidak akan ada ibadah lain kecuali di bulan, ibadah puasa lain wajib kecuali di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Maka bagi siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Tidak ada puasa wajib sebulanan penuh kecuali Ramadan. Tidak sah seseorang berpuasa Ramadan di selain bulan Ramadan. Lihat sholat. Apabila ada orang mengerjakan sholat di luar waktunya, maka tidak diterima dan tidak sah, bahkan dia berdosa jika dia sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka dari sini kita ambil batasan beribadah yang benar keempat, yaitu apabila ibadah tersebut ada batasan waktunya, maka disitulah beribadah. Pada waktu itulah beribadah. Tidak boleh seseorang membatasi waktu-waktu tertentu khusus untuk beribadah kecuali yang sudah dibatasi oleh Allah. Apabila Rasulullah SAW telah membatasi tempatnya, maka tempat itulah tempat untuk beribadah. Tidak boleh dia membatasi tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهاه الله عنه قال الله تعالى في القرآن الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيها المسلمون Rahimanillahu ayyakum, wahai kaum muslimin, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan ibadah yang benar, yang kelima, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian berbuah pahala dan berujung surga, adalah ibadah tersebut harus didasari rasa cinta kepada Allah. Tidak terpaksa, tidak merasa berat tatkala ibadah. Dia senang, bahkan cinta dengan ibadah yang dia kerjakan. Tidak seperti orang munafik yang mana wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka kalau bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas, berat.
wa la yunfiqun illa wa hum karihun, dan mereka tidak bersedekah kecuali dalam keadaan enggan, membenci sedekah tersebut. Maka orang muslim, batasan ibadah yang benar yang kelima adalah ibadah dibangun di atas rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayyuhal muslimun, batasan yang keenam, batasan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa siapa saja yang sudah baligh, maka wajib dia beribadah sampai dia meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah yang dibebaskan dari taklif, beban beribadah kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang bebas, gugur kewajiban beribadah kepada Allah selama dia muslim, baligh, berakal, maka wajib dia beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Beribadahnya harus sampai mati. Tidak ada yang gugur kewajiban meskipun dia mengaku sudah sampai hakikat ma'rifat. Tidak ada yang bebas pray, salat meskipun dia sudah mengaku sampai kepada hakikat ma'rifat. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hasyr ayat 99. Sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian yang yakin. Ayyuhal muslimun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam wa na'udzu bika min su'il khitam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, inna nas'aluka al-jannah, inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.